Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Fenty Fauziah, dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengambilan keputusan taktis. Semoga setelah berakhirnya pemaparan ini diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran sehingga nanti ketika masuk dunia kerja kita dapat mengaplikasikannya. Baik, kita bahas. Yang pertama itu kita membahas tentang konsep biaya. Jadi dari konsep biaya ini bisa kita menentukan bahwa terdapat biaya relevan dan biaya yang tidak relevan. Jadi biaya relevan di sini adalah biaya masa yang akan datang yang berbeda besarannya pada berbagai alternatif. Misalnya ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang keduanya merupakan tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung. Kemudian ada biaya tidak relevan, itu merupakan biaya masa yang akan datang yang jumlahnya sama dalam berbagai alternatif. Misalnya biaya penyusutan dan biaya sewa. Jadi besarannya sama, artinya jumlah yang diproduksi berapapun, maka biaya sewa ataupun biaya penyusutan mesin sama sampai dengan kapasitas tertentu tentunya ya. Kemudian kemampuan akuntan manajemen untuk mengidentifikasi biaya relevan maupun tidak relevan ini merupakan keputusan keterampilan pembuatan keputusan yang penting yang harus dimiliki oleh akuntan manajemen. Kemudian ketika kita ingin membuat keputusan taktis, maka kita harus tahu lebih dahulu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama itu mengidentifikasi dan mendefinisikan persoalan yang timbul. Jadi apa sebenarnya persoalan atau kejadian yang terjadi. Kemudian mengidentifikasi berbagai alternatif pemecahan masalah. Kemudian yang selanjutnya mengidentifikasi manfaat dan pengorbanan setiap alternatif. Jadi ke beberapa alternatif tersebut kita definisikan apa manfaatnya. Ketika ini kita pilih apa pengorbanan yang harus kita lakukan. Kemudian kita kumpulkan data pendukung tentang biaya dan manfaat biaya yang relevan karena yang diperhitungkan di sini adalah biaya relevan saja. Kemudian langkah yang kelima, jumlahkan seluruh biaya relevan dan manfaat relevan untuk setiap alternatif. Jadi dijumlahkan, ditotal. Kemudian kita pilih alternatif mana yang terbaik. Tentunya yang terbaik di sini tentu yang paling maksimal memberikan manfaat maupun paling minimum terhadap biayanya. Itu dari segi pengambilan pembuatan keputusan taktis. Kemudian sebelumnya juga kita harus tahu bagaimana kita menentukan harga pokok dalam setiap produk karena untuk menentukan biaya relevan tadi, kita harus tahu juga harga pokok setiap produk. Maka kalau mau menentukan harga pokoknya, maka kita harus tahu dulu daya beli konsumen itu seperti apa. Kemudian target pasar yang kita ingin capai, kita berada di mana? Apakah kita berada di level menengah, atau kita memang produk kita itu untuk gendernya wanita misalnya. Jadi harus tahu target pasar kita yang mana. Kemudian harga produk sejenis, jangan sampai produk kita itu lebih mahal dari produk lain sementara utilitasnya sama. Jadi kecuali kalau memang produk kita lebih mahal tetapi punya manfaat yang lebih atau punya brand tersendiri di hati konsumen. Tentu dengan harga yang lebih mahal kita masih bisa menjangkaunya. Kemudian kita menentukan harga eceran tertinggi. Jadi jangan sampai harga tersebut malah dispekulasi oleh pasar. Kemudian faktor ekonomi makro. Jadi setiap penentuan harga pokok juga harus
memperhatikan faktor ekonomi makro seperti inflasi, kemudian harga nilai tukar rupiah, kemudian ada lagi kebijakan fiskal, jadi harus diperhatikan ya. Kemudian dalam penentuan harga pokok tersebut kita harus membandingkan antara harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Bukan membandingkan tetapi memperhatikan maksud Ibu ya. Jadi harga pokok produksi diperoleh dari biaya-biaya atau total biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Jadi dijumlahkan seluruh biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, maupun biaya overhead. Sementara harga pokok penjualan itu diperoleh dari harga beli barang dagangan ditambah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan harga barang dagangan seperti ongkos angkut barang masuk dan biaya asuransi sehubungan dengan pembelian barang. Di sini kita lihat beberapa contoh tentang laporan laba operasi. Jadi kita lihat ada komponen, ada barang A, bahan bakunya, ada B, kemudian A dan B. Kita lihat penjualannya, ada 1.000 unit, masing-masing $100, ada komponen listrik dan mekanik, ada cangkang plastik yang menghasilkan bor industri, ada bahan baku, tenaga kerja, overhead. Jadi di sini kita bisa lihat total biaya variabelnya itu untuk komponen listrik dan mekanik ada $6 juta, ada cangkang plastik itu $1.000 dan bor industri itu dijumlahkan keduanya ya. Kemudian kita bisa lihat laba operasinya ada $300.000. Jadi dari tabel ini kita dapat lihat bahwa harga pokok produksi adalah seluruh biaya variabel yang berupa bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead sejumlah $7 juta, dan biaya tetap sejumlah $2.700.000 sehingga harga pokok produksinya menjadi $9.700.000 atau per unitnya kalau kita mau lihat per unitnya berarti $97 per unit. Artinya unit yang dijual tadi kan 100.000 unit gitu ya. Jadi biaya harga pokok biaya produksi, harga pokok produksi menjadi $9.700.000. Artinya dari sini kalau 7 juta itu biaya variabel dan biaya tetapnya 2.700.000, maka total biaya produksi menjadi 9.700.000. Jadi dari contoh company smart company ini kita bisa ambil perhitungan untuk margin kontribusi. Jadi margin kontribusi itu merupakan total dari biaya variabel dikurangi dari harga jual. Jadi dari sini biaya variabel per unitnya kita dapat $68.200. Kemudian harga jual per unitnya itu $82.000 sehingga margin kontribusinya $13.800. Itu margin kontribusi. Jadi ketika ada pesanan di luar harga pasar, ketika harganya sudah melebihi dari margin kontribusi, maka pesanan tersebut dapat diambil. Jadi keputusan menerima pesanan itu bisa kita lakukan setelah menghitung apakah pesanan khusus tersebut masih dalam kapasitas produksi normal. Yang kedua, menghitung harga pokok produk yang dipesan khusus. Kemudian yang ketiga, menghitung jumlah tambahan biaya tetap jika perusahaan beroperasi di luar kapasitas produksi. Ini beberapa pertimbangan yang harus dilakukan ketika perusahaan ingin menerima pesanan khusus. Kemudian
ketika ada keputusan perusahaan untuk membuat atau membeli barang, kemudian membuat atau membeli bahan bakunya ya, suku cadangnya, maka manajemen harus mempertimbangkan keputusan bahwa apakah manajemen mempunyai pengetahuan dan teknologi yang cukup tepat untuk memproduksi sendiri. Jadi jangan sampai kita mau buat sendiri tapi kita nggak punya teknologinya. Kemudian faktor yang harus dipertimbangkan lagi adalah kualitas produk, keandalan pemasok, dan besarnya harga pokok dari barang yang ingin kita buat. Jadi kalau lebih besar harga pokok ketika dibuat daripada kita membeli, tentu lebih untung ketika kita membelinya. Nah, seperti contoh smart company tadi, perhitungan keputusan membeli ini, jadi ketika kita membeli itu $1.200.000, $1.200.000, ketika kita membuat sendiri ada biaya $1.350.000. Jadi keuntungan ketika membeli itu ada $150.000. Tapi ada beberapa pengecualian yang kita tidak lakukan ketika ada pilihan membuat atau membeli. Jadi tidak semua produk itu dapat menggunakan keputusan membeli walaupun harga pokok pembeliannya lebih murah. Contohnya produk makanan dan minuman. Perusahaan tidak akan menyetujui untuk memproduksi pembuatan produknya dengan kualitas yang sama, kemudian tetapi mengalihkannya ke orang lain atau ke perusahaan lain dengan mengikut sertakan resepnya, supaya dia rasanya, bentuknya sama dengan produk yang dihasilkannya. Tentu hal ini akan menyebabkan rahasia perusahaan menjadi diketahui oleh pesaing. Jadi keputusan dalam pemilihan keputusan untuk membeli ataupun menjual bisa kita lakukan dengan memperhatikan alternatif yang tadi itu. Kemudian ada lagi keputusan dalam memilih produk. Jadi perusahaan harus memilih satu atau beberapa produk unggulan untuk menghasilkan laba kontribusi tertinggi dibandingkan yang lain. Jadi harus ada produk unggulan. Nggak boleh semua-semuanya digarap. Itu maksudnya ya. Kemudian ada laba kontribusi diperoleh dengan cara mengurangkan harga jual produk dengan biaya variabel. Jadi setiap produk itu harus kita hitung laba kontribusinya, sehingga ketika ada keputusan untuk menjual produk di bawah harga pasar, maka segera kita dapat mengambil keputusan. Kemudian laporan akuntan manajemen dinyatakan dalam bentuk persentase agar diperoleh gambaran perbandingan margin kontribusi tiap produk. Jadi ketika hasil dari laporan itu dalam bentuk persentase, maka kita cepat untuk mengambil keputusan. Karena ketika ada orderan dari luar, itu di luar kapasitas produksi, maka kecepatan dalam pengambilan keputusan itu diperlukan. Kemudian volume penjualan juga harus dipertimbangkan karena walaupun margin kontribusinya kecil, tetapi ketika volume penjualannya besar, maka laba yang diperoleh juga akan menjadi besar. Kita bisa lihat contohnya di sini. Ada total company, dia bisa lihat penjualan laporan laba operasi dengan sistem alokasi biaya tradisional. Jadi ada contohnya ketika margin memproduksi baju anak-anak dan baju dewasa itu margin kontribusi yang diperoleh, margin laba kotornya diperoleh 38%, 38,75% untuk pakaian anak-anak dan baju dewasa itu 1,25%. Jadi dari sini dapat kalau digabungkan itu 8,7%, 8,07%. Namun kalau dilihat satu-satu ternyata
pakaian anak itu lebih menguntungkan, begitu ya. Jadi kita memang harus lihat secara spesifik. Namun ada keputusan yang akan kita lakukan dengan menghentikan aktivitas suatu divisi. Jadi ketika kita hitung tadi menggunakan cara tradisional, ternyata pakaian anak itu lebih menguntungkan. Namun ketika kita melihat alokasi biaya berdasarkan aktivitas, ternyata aktivitas memproduksi pakaian anak itu lebih besar dibandingkan aktivitas memproduksi pakaian dewasa. Mungkin karena detailnya lebih banyak. Jadi ternyata setelah menghitung berdasarkan aktivitas, itu pakaian anak malah lebih menghasilkan biaya yang lebih besar, sehingga malah merugi 28,63%. Jadi ketika sudah merugi begini, maka manajer harus dapat mengambil keputusan. Salah satunya adalah menghentikan divisi pakaian anak, karena ternyata keuntungan yang diperoleh dari memproduksi pakaian anak itu tidak ada, malah jadi dia merugi. Jadi menghentikan atau menutup divisi pakaian anak. Jadi manajer harus dapat dengan detail memberikan atau menjabarkan biaya berdasarkan aktivitas, sehingga keputusan yang diambil juga tepat. Demikian beberapa alternatif dalam kita membuat keputusan taktis, sehingga keputusan yang diambil oleh manajer atau akuntan manajemen dapat menjadi tepat, dan keputusan ini juga akan menghasilkan laba atau meningkatkan laba bagi perusahaan. Semoga mahasiswa yang menyimak video ini dapat memahami, namun jika masih ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi atau memberikan komentar atau like pada video ini nantinya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.